Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Senang rasanya kita dipertemukan kembali di channel Cantika Murotal ini dalam keadaan sehat walafiat, tentunya juga bahagia. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti kita diakui bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Betapa senangnya jika kita diakui bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga saya doakan kepada para sahabat semua, sahabat channel Cantika Murotal ini, mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang berkah serta melimpah dari Allah. Dan mudah-mudahan yang masih mengalami kesulitan, mudah-mudahan segera diangkat derajatnya oleh Allah, sehingga kesulitan itu segera berakhir menjadi kebahagiaan. Dan untuk yang berbisnis, mudah-mudahan bisnisnya juga dilancarkan. Dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan segala permasalahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan kegelisahan di tengah dinamika ini. Banyak orang mencari ketenangan dalam ajaran agama Islam. Membaca zikir menjadi salah satu bentuk ibadah yang dapat membawa ketenangan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu zikir yang memiliki makna mendalam adalah kalimat-kalimat tersebut mengajarkan tentang pentingnya menghidupkan hati, merasakan kehadiran Allah dalam hati, dan menjalani kehidupan dengan tenang. Rasanya rendah di hadapan Allah, menyadari kekurangan diri, dan mengakui bahwa segalanya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi kunci utama dalam menghidupkan hati yang penuh cahaya. Dalam kalimat tersebut juga disampaikan bahwa manusia sejatinya adalah mereka yang selalu merasa rendah di hadapan Allah, merasa tidak sempurna, dan menyadari bahwa hanya Allah lah yang memiliki segalanya. Ketika hati kita mampu merasakan hal ini, itulah saat cahaya Allah mulai menyinari hati kita. Para sahabat yang dirahmati Allah, lantas kapan waktu mustajab untuk membaca Ya Hayyu Ya Qayyum?
Ada 3 waktu yang dianggap mustajab untuk membaca kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum, membuka pintu pertolongan dan keberkahan dari Allah. Yang pertama, setelah sholat fardu. Maka dari itu, marilah kita jaga sholat yang 5 waktu. Mudah-mudahan para sahabat semuanya istiqomah menjalankan sholat fardu ini. Setelah melakukan sholat fardu, kita diibaratkan sedang mandi secara rohani dalam kebersihan. Ini membaca Ya Hayyu Ya Qayyum membantu menjaga kesucian hati dan memperoleh berkah dari Allah melalui zikir ini. Kita dapat memperkuat hubungan spiritual dengan Tuhan. Yang kedua, tengah malam atau sepertiga malam dianggap sebagai waktu yang mustajab karena banyak orang yang tertidur dan sedikit yang meminta kepada Allah melakukan sholat 2 rakaat dan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Di saat ini diharapkan dapat membawa ketenangan dan pertolongan darinya. Dalam keheningan malam, hubungan kita dengan Allah semakin ketika antara adzan dan iqamah. Waktu antara adzan dan iqamah juga dianggap sebagai waktu yang mustajab untuk membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini merupakan waktu di mana doa-doa banyak dikabulkan. Dalam momen ini, membaca kalimat ini dengan penuh khusus berdoa kepada Allah dapat mendatangkan berkah dan pertolongan yang diinginkan. Membaca kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum pada waktu-waktu tersebut bukan hanya sekedar amal, melainkan suatu upaya untuk menghidupkan hati, merasakan kehadiran Allah dan mendatangkan ketenangan dalam kalimat tersebut. Juga disampaikan bahwa membaca zikir ini bukan hanya dalam bentuk lisan, tetapi juga melibatkan perasaan dalam hati. Bagi sahabat yang mengalami kesulitan tidur, amalan ini juga dapat menjadi solusi. Menurut pengalaman Jin Sabit yang susah tidur, membaca Ya Hayyu Ya Qayyum membawa ketenangan dan tidur yang nyenyak. Para sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah apa yang telah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Maka dari itu, amalkanlah Ya Hayyu Ya Qayyum ini dengan istiqomah, dan di mana pada tepat di waktu-waktu yang mustajab, seperti yang sudah saya berikan pemahaman tadi. Itulah waktu-waktu yang sangat mustajab. Di waktu di sepertiga malam, jika perlu, menangislah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa kita hidup di dunia penuh dengan dosa. Insya Allah, jika ini diamalkan dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan, meminta kepada Allah, insya Allah dalam waktu dekat Allah akan mengabulkan hajat-hajat para sahabat semua. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya Ya Hayyu Ya Qayyum. Apabila banyak kesalahan kata-kata dari kami dan penyampaian yang kurang jelas, mohon maaf kepada para sahabat semuanya. Dan saya meminta kepada dukungan para sahabat semuanya untuk tetap mendukung channel ini. Mudah-mudahan channel ini sangat bermanfaat untuk para sahabat semuanya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk banyak orang. Amin, Allahumma amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk para sahabat ya. Monggo ringankan tangannya. Mudah-mudahan para sahabat semuanya
hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.